Tolong dikeluarkan dulu ini itu sudah satu itu. Bikin sudah 1 jam. Kita masuk sesi kedua aja ya. Laya Luga sama Laya Rudi, kayaknya kalau misalnya kita jebret ke baptisan makin panjang durasi ya. Mungkin di besok aja. Untuk ya. Untuk apa? Loh, itu negara termiskin tuh terhitung banyak teroris di sana, Fergus. Jangan macam-macam. Nanti lu mewek kalau gua lawan terus. Lanjut. Gimana? Babak kedua aja langsung perpuluhan. Langsung kedua berarti oke. Saya mau jawab ini dulu Ya. sebentar. Loh, tadi kan sudah. Nanti aku jawab lagi. Bang kamu ini enggak. Sebentar aja saya jawab ini ya. Nah, bentar dulu sebelum jawab, bentar dulu lah ya, bentar dulu. Ini lah, woi, mute. Tuan rumah di mute. Ya, jadi lah ya ini akan ngomong, habis ngomong baru closing ya. Oh enggak, kan tadi Luga yang pertama ngomong, baru aku kedua. Iya, siap. Berarti kalau aku sudah ngomong, berarti kan sudah selesai harusnya ini. Ya, nanti Kalau jadi dia ngomong, gini. habis ini aku ngomong lagi. Aman, siap. Nah, jadi lah kasih ya, ini untuk babak terakhir kasih waktu 2 menit saja. Ya, sip. Jadi gini, Enggak, untuk menjawab ini kasih waktu. iya nanti lah gua kasih jawab, sabar. Gua kasih jawab ini supaya aman. Enggak akan gua iniin kok. Gua hakim yang adil di sini. Samain aja waktunya. Iya, tunggu bentar, diam dulu. Laya ini lu ngomong nanggepin Laya Rudi, Laya Luga. Abis abis nanggepin langsung closing. Iya. Oke, abis closing Laya Rudi closing, ya. Nah, habis Luga aku lagi. Iya, itu Kan Laya Rudi itu urutannya. closing, sambil closing Iya. Laya. Nah, oke. Habis itu dia closing lagi. Enggak, dia enggak dengar. Oh ya, udah itu terakhir ya. Ini dia langsung closing ya. Itu maksud gua. Jadi Laya ini Nah, silakan, Laya Rudi, silakan. Laya Luga nanggapin Laya Rudi, langsung Laya Luga closing, abis Laya Luga closing, Laya Rudi closing. Lanjut babak 2 ya, baptisan. Dimengerti? Ya, perpuluhan babak kedua. Oh iya salah, perpuluhan. Oke, siap, silakan Laya. Ini yang pertama nanggapin. Silakan. Gini ya. Oke. Rudi kan tadi mengatakan, siapa saksinya kamu melihat malaikat? Malaikat itu tidak bisa disaksikan karena itu diberikan kepada nabi-nabi Tuhan. Kalau Laya Rudi ini rindu ingin melihat malaikat, jangankan melihat malaikat, ngelihat boolnya Lucifer pun nggak diizinin lah ini. Jadi jangan bilang orang Danau Toba melihat malaikat, nggak bisa. Yang bisa barang siapa yang suci hatinya dia akan melihat Tuhan. Jadi nggak sembarangan orang melihat malaikat. Kalau kau nggak percaya kau ada saksi, dan itu kau perlu saksi. Mujizat itulah yang nanti yang menentukan penglihatan itu benar apa tidak. Jadi Anda tidak mengatakan mana orang Danau Toba nggak pernah, nggak boleh mereka melihat. Jangan kan lihat Tuhan, lihat pantatnya Lucifer aja nggak diizinin sama Lucifer. Jadi jangan anggap sesuatu melihat malaikat itu sesuatu yang murahan. Terus orang lihat nggak bisa. Waktu Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor yang diajak cuma 3 orang untuk melihat Tuhan dimuliakan di atas gunung. Nggak boleh yang lain naik sembarangan masuk. Musa pun waktu naik ke Gunung Kudus dibikin batas di sekeliling gunung itu. Nggak boleh orang lihat-lihat. Kalau mencoba melihat-lihat dilemparin pakai batu sampai mati. Jadi nggak sembarangan lihat malaikat itu. Dan Anda pun tidak pernah melihat malaikat. Jadi Anda nggak usah mengatakan bahwa itu penglihatan palsu atau karena Anda pun tidak punya mujizat sama sekali. Nah, mengenai pengusiran setan, dukun juga bisa mengusir setan. Bisa juga rupanya ditipu sama dukun. Dukun itu tidak bisa mengusir setan, tapi dukun memakai kuasa setan yang lebih tinggi mengusir setan yang lebih kecil. Makanya pengusiran setan itu wajib ada penglihatannya. Kalau lu gak mengusir setan harus ada yang melihat. Teman saya sering, si Rali, emang dia karunia melihat. Dia melihat malaikat turun dari sorga, itu membawa rantai mengejar itu setan-setan. Jadi harus ada penglihatan seperti itu. Kau bilang lah Ponari pakai batu usir setan, itu bohong. Kenapa kau bisa ditipu kamu Ponari? Ponari pun nggak bisa melihat malaikat, melihat setan iya. Ya, coba kalian tanya toko-toko santet, toko-toko yang juga melihat setan sering, melihat malaikat nggak pernah. Malaikat bersayap, Gabriel nggak bisa itu. Orang-orang seperti orang-orang berdosa melihat malaikat tuh nggak bisa. Barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat 51 juga Yesus berkata, dia berkata kepada Nathanael, karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Apa itu? Kau akan melihat anak manusia duduk dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi penglihatan malaikat itu sesuatu yang terlalu sangat mahal. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, khususnya nabi-nabi Tuhan. Ya, kalau masalah nabi, simpel aja kok. Apabila nabi itu bernubuat dan tidak terjadi nubuatannya, maka itu nabi palsu. Kemarin waktu sebelum tsunami ada seorang pendoa melihat akan terjadi tsunami besok di Aceh. Terjadi tsunaminya, berarti nggak usah Rudi ini terlalu takut sama gelar nabi. Rasul itu lebih tinggi dari nabi lah ya. Paulus itu nabi, tapi gelar yang diberikan kepada dia yang lebih tinggi adalah rasul, karena rasul itu sudah merangkap nabi juga. Nabi itu kan orang yang disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Petrus disuruh nggak? Disuruh, berarti dia juga nabi. Jadi rasul itu sudah merangkap nabi. Jadi gelar rasul itu di dalam dirinya juga sudah ada nabi. Jadi jangan kau bilang nabi lebih tinggi dari rasul, salah kau. Inilah makanya lah ini mengajar orang ya,
mengajar orang tanpa maklum lah, orang nggak sekolah teologi, udah nggak sekolah teologi, nggak oke lah dia nggak sekolah teologi, tapi setidaknya ada mujizat gitu loh. Misalnya dia mengusir setan, menyembuhkan orang seperti Pastor Andi Simon, membuat tanda-tanda mujizat. Ini enggak ngomong, nggak ada mujizatnya. Jangan kau larikan itu ke Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 itu adalah orang yang setelah membuat mujizat, dia misalnya pergi ke tempat percabulan, besoknya dia membuat mujizat, besoknya dia berzinah lagi, maka pada hari terakhir Tuhan berterus terang, enyahlah kau dari hadapanku. Bukan karena dia membuat mujizat Tuhan jadi marah, bukan. Anda sesat lagi, Anda mengartikan firman Tuhan itu secara sepotong-sepotong gitu loh. Ya, misalnya Nabi itu bukan jabatan yang menakutkan. Nabi itu sama dengan pendeta. Nabi itu sama dengan penginjil. Makanya ada 5 jurusan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Itu sebenarnya jabatan yang diberikan Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin gereja. Nabi lah tugasnya, memang tugasnya Nabi ini posisinya agak lebih tinggi memang, karena posisi ini sebagai mata, mengawasi pengajaran-pengajaran sesat. Nah, yang berhak mengoreksi guru-guru seperti Lairudi ini kan bukan nabi, karena dia nggak pernah dapat penglihatan. Tuhan Yesus nggak pernah menampakkan diri sama dia. Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Tuhan Yesus masih menampakkan diri, tetapi bukan datang dengan kerajaannya untuk menghanguskan setan, karena itu ada waktunya. Itu secara resmi dia datang sebagai King of King itu nanti. Tetapi menyertai anak-anaknya di muka bumi, perlu nggak dia menampakkan diri? Perlu dong, untuk menguatkan murid-muridnya melalui mimpi dan penglihatan. Itu perlu. Ya, terus saya nabi. Waktu itu ada seorang pendoa, bukan saya yang mengatakan diri saya nabi. Eli, seorang pendoa di Jaringan Doa Nasional. Bang Luga, saya berdoa di menara doa, saya mendapat penglihatan. Bang, apa? Saya melihat Bang Luga berdiri di atas panggung itu yang hadir 3 juta. Lalu itu dari segala bangsa di jamaat Tuhan, dan mereka menangis. Lalu orang yang dari segala bangsa itu berteriak, Bang, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu mereka mengatakan dia adalah nabi. Lalu ditanya lagi, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Dia adalah rasul. Nah, berarti saya dinubuatkan dalam penglihatan itu adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu ada sampai akhir zaman, tetapi yang menulis kitab suci memang berhenti hanya orang Israel, karena mereka adalah yang punya hak sulung. Kalau ada hak sulung berarti ada yang nggak sulung, adik-adiknya kan ada, yaitu bangsa-bangsa. Jadi jangan kau larang Tuhan. Sekarang kalau Tuhan ngomong, katakan kepada si Rudi, dia akan ke neraka. Kalau Tuhan ngomong sama saya sampaikan, itulah namanya suara kenabian, supaya jangan kau ke neraka. Ajaran yang kau ajarkan itu semua jalan sesat. Ya, ada satu penglihatan lagi, kesaksian dari Mukendi, mantan dukun Afrika yang telah bertobat menjadi seorang penginjil. Dia tugasnya itu melemparkan roh jahat ke setiap gereja. Dilempar 100 roh jahat, 1000 roh jahat, hancurlah gereja. Lalu dia ingin melempar roh jahat ke dalam satu gereja. Ternyata di gereja ini ada api yang mengelilingi gereja ini, ada malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga. Lalu Mukendi ini waktu dia menjadi dukun di Afrika, dia heran, kenapa ya di gereja ini saya lempar roh jahat, hancur gerejanya, berantakan, gosip, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Tapi sementara gereja ini ada apinya, ada malaikatnya. Setelah dia masuk Kristen bertobat, ternyata dia baru sadar bahwa gereja yang ada apinya itu adalah gereja karismatik dan ada malaikatnya, pedang-pedangnya dari berapi. Nah, inilah yang membuat si Rudi ini tidak menerima Roh Kudus. Baptisan itu maksudnya bukan 3 baptisan, tetapi itu nubuatan dalam perjanjian lama. Dia dibaptis dalam awan, itu sebenarnya masih bentuk nubuatan sebagai simbol. Sebelum baptisan yang sesungguhnya itu adalah baptisan Roh Kudus, itu dibaptis oleh Yesus. Tetapi perlu juga diberikan tanda bahwa supaya ketahuan nih, ini orang mau dibaptis gak, karena Roh Kudus itu kan gak kelihatan. Oh, saya dibaptis Roh Kudus, mana loh? Makanya perlu ada tanda baptisan air, supaya bahwa dia mengakui secara jasmani dan secara roh bahwa dia udah menerima Tuhan. Nah, si Rudi ini mempertahankan bahwa dia udah dibaptis dari kecil. Menurut saya baptisan kecil itu bukan baptisan. Menurut saya itu cuma tipuan, 378 pasal tipuan. Makanya dia intinya, kesimpulannya dia tidak mau dibaptis. Baptis selam kapan? Oh, saya masih berdosa. Alasannya terlalu banyak. Ini orang udah berjatuhan ke neraka. Dia ngajarin, oh nanti saya dibaptis selam. Intinya ini, jujur saya nyatakan malam ini sesat guru palsu ini, kan ini hukumannya hukuman neraka ini. Jadi itu aja kesimpulannya, bahwa Rudi menolak baptisan dan hukumannya adalah hukuman neraka. Atas dasar apa saya mengatakan seperti itu? Saya hamba Tuhan, saya diteguhkan dengan penglihatan, saya juga diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Rudi mujizat nggak punya, penglihatan nggak punya, cuma ngomong sana ngomong sini. Kalau cuma ngomong bro, kita nggak mau.
menggantungkan nafas dan nyawa seluruh umat manusia ini yang pendengar subscriber kamu hanya dengan omongan kamu. Omongan kamu itu tidak bisa menjamin nyawa orang, Budi. Tetapi kalau tanda-tanda heran dan tanda-tanda mujizat, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada namaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbahasa yang baru. Mereka akan tumpang tangan, orang sakit sembuh. Dan ini udah saya lakukan, tumpang tangan sembuh, penglihatan sering, dan juga tanda-tanda mujizat. Jadi karena tidak ada di dalam diri lain tanda-tanda mujizat, ya, tidak ada juga penglihatan, tidak ada juga yang menjamin omongannya dia untuk membantah mujizat yang saya lakukan, karena dia cuma total nol mujizat, cuma omongan doang. Terlalu banyak, maka resmi saya katakan sudah selesai. Selamat malam. Ya, malam juga lah ya, penutupan yang Ya. kasih yang sangat besar ya dari seorang nabi. Oke, aku lagi. Ya, lah ini aku Oke. ingetin dipersingkat karena closing statement ditanggapin dipersingkat Ya. ya lah ya supaya nggak kemalaman. Ya, Lanjut. oke. Oke, terima kasih. Dia katanya melihat malaikat dan melihat Tuhan harus nabi. Ya sudah, kau harus percaya kepada nabi yang mengatakan dia ketemu dengan malaikat dan ketemu dengan Tuhan. Jangan pernah kau bantah agama kawan-kawan kita ya. Itu juga nabi. Lihat Tuhan kau bilang seorang diri, tidak. Musa bertemu dengan Tuhan dalam tiang awan tiang api, seluruh bangsa Israel menyaksikan. Mereka di belakang, tiang awan tiang api di depan. Ya, jadi kalau nabi-nabi palsu seperti itu nggak boleh ada yang melihat. Kenapa? Kalau ada yang melihat nanti orang bilang nggak ada kulihat. Ya seperti Luga inilah, ada pening dia. Ya Roh Kudus tidak ada dalam dirinya, sukacita nggak ada, pening dia sekarang. Slowly. Ya. Terus dia bilang kalau ada dukun mengusir setan itu setan besar mengusir setan kecil. Baru tahu aku tuh, padahal kita mengatakan tidak mungkin sesama setan saling mengusir, ya orang itu berkawan kok, ya ya baru tahu aku itu ya. Dari si Luga ada setan besar, setan kecil. Saya nggak tahu takaran setan itu besar apa, takaran setan itu kecil, aku nggak tahu. Ini ciri-ciri guru-guru nabi-nabi palsu lah ya begini ya. Nabi-nabi palsu itu omongannya ngawur. Baru ini apa? Malaikat tangannya bawa rantai kan ya. Ini malaikat apa lagi nih? Malaikat rantai namanya kah? Atau malaikat apa ya? Nanti untung nggak kau bilang bawa tombak ya. Kalau bawa pedang ada di dalam Alkitab. Bawa rantai, makanya aku bilang kau harus membuat kitab suci namanya Tambunan. Ayat 1, bakal aku melihat penampakan, aku melihat di langit ada seorang malaikat. Juga Tambunan 2, dia membawa sebuah rantai. Nah ini kan mantap. Tujuannya untuk apa? Untuk mengejar babi kan gitu misalnya. Ya bisa jadilah. Baru yang ketiga, ini nubuatan. Ada seorang menubuatkan. Nubuatannya semua 100 diucapkannya apa 100-nya benar. No, tidak. Lebih hebat Nostradamus. Peramal itu kawan. Kalau kau yang bilang itu nubuatan, karena apa yang diramalkan Nostradamus benar. Joyo-boyo. Jangan-jangan itu nanti kau bilang juga nabi ini karena benar ramalannya. Tidak juga. Saya pernah melihat Jaya Ratnam dari aliran kau itu. 100 yang diucapkannya memang ada yang benar, cuma 1-2. Yang 98 lagi no, nihil. Itu pun karena aku bisa bilang 1 hari kulihat kau akan bekerja. Ya memang semua orang 1 hari bekerja kalau giat. Kan begitu. Ya. Baru Mr. pergi. Nah, kau bilang Matius 7 ayat 21-23 itu orang-orang yang berbuat mujizat, bernubuat, terus pergi ke pelacuran. Kau ambil contoh. Baru tahu aku ada orang lulusan pelacuran bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa baru tahu aku tuh Luga. Baru tahu aku dari kau tuh. Takutku kaulah itu. Takutku kaulah itu. Ya. Setahu aku orang yang bermujizat, orang yang buat nubuatan itu mana pernah dia ke pelacuran habis itu pulang dari pelacuran buat mujizat. Jangan-jangan kaulah itu. Takutku ya karena kau kan nabi buat mujizat, kau ceritakanlah kisahmu. Aku nggak tahu loh. Setahuku Musa buat mujizat tidak pernah dia ke pelacuran dulu, baru buat mujizat. Dah ada itu. Biasanya orang yang sudah ke pelacuran udah berdosa. Orang berdosa itu nggak bisa lagi buat mujizat. Jangan-jangan kau gitu ya Luga, berbuat dosa dulu baru datang mujizat. Luar biasa. Baru kau bilang ini yang menubuatkan kau menjadi nabi pun lucu. Memang namanya sama dengan nabi, Eli. Tetapi Eli orang Jakarta, orang Indonesia, bukan Eli yang orang Lewi itu. Ngarang pula kau Luga. Itulah namanya, kalau aku malu Luga. Yang menubuatkan aku mau jadi nabi nih. Yang menubuatkan aku menjadi nabi siapa? Si John. Siapa si John ini? Buka Alkitab. Oh Yohanes, bukan John. Dilihat lagi, nggak ada. Nabi yang mana yang menubuatkan kau ini? Kecuali kalau ada tertulis di kitab suci, atau kau tambahi
seperti Nabi apa itu? Dibuat di situ nanti kau buat Lugahon 1 ayat 5. Aku dinubuatkan oleh siapa kira-kira mau kau? Nabi misalnya Rasul Paulus bahwa akan datang Nabi setelah Yesus atau setelah apa yang namanya Lugahon Tambunan. Buat aja baru itu sah. Ada namamu dinubuatkan di dalam kitab suci. Itu baru sah Luga. Baru yang terakhir, gereja karismatik ada orang dikirim setan, dikirim sini, gereja karismatik terlindungi. Kau berbohong. 378. Kenapa saya katakan berbohong? Belum pernah saya lihat di gereja HKBP, di gereja Katolik, pastor berdoa di depan orang kerasukan setan. Tidak pernah. Tetapi di gereja-gereja karismatik, maaf saja, si keraba-raba kerasukan setan. Ini masuk setan. Saya usir dalam nama Yesus. Mana ada di dalam gereja setan bisa masuk, hanya di gereja karismatik lah itu ada. Di gereja HKBP gak ada orang kerasukan setan. Ibadah baik-baik, nyanyi gini segala, berdoa dengan khotbah. Datanglah karismatik, wah joget, saudara, ayo maju yang ke depan yang mau didoakan, maju dia, waras, mulai menyanyi, mulai terhanyut, mulailah keluar tangan, sikaraba-raba, kemasukan setan semuanya. Kan itu dibilang, ini sudah kerasukan setan. Kita usir dalam ini. Dibilang, hewenya lah kayak ibu setan. Ada sesi battle kayak gini ya. Ini kan bukan closing namanya. Ini namanya mau ngajakin juga. Iya, ini closing lah. Lah dihargain aja. Iya, udah lanjut lah. Ya. Kau tadi bicara lu ada ku larang. Aku diam aja terus. Iya lah, ditahan aja lah. Ini kan cuma dialog. Iya, masalahnya dia topik baru lagi dia. Enggak, ini enggak topik baru, ini contoh. Lanjut. Ini kan dia yang membuat tadi. Ini ku tulis nah, ini lah Rudi, makanya gue bilang juga dipersingkat. Luga tuh gampang naik dia. Oke. Ya karena dalam dirinya nggak ada Roh Kudus. Ngaku-ngaku aja Roh Kudus itu, roh setan yang ada. Ini nggak ada mujizatnya masalahnya. Nggak ada mujizat. Sebentar. Ini lagi closing, lah Luga ini lagi closing. Terakhir. 1 menit. Closing nggak kayak gitu. 1 menit. Iya, makanya satu menit. Semua yang kau sebutkan Luga aku tulis. Maka harus ku jawab sebagai closingku. Kita sudah berbagi waktu, kau duluan tadi baru aku, kau duluan baru aku. Ya, jadi itu sudah adil. Jangan kau bilang aku menguasai ini, tidak. Ini kau yang membilang gereja karismatik tidak bisa dimasuki iblis karena ada api. Faktanya, setiap kebaktian ada orang disuruh berdoa kemasukan iblis. Gereja karismatik lah yang banyak. Kenapa dia tuh? Kena jantung. Goblok. Kenapa dia tuh? Oke, itu apa? Oke, itu penutupan dari saya. Untuk layar Rudi. Sebentar lah. Ini gua akan coba realisasikan yang lu mau. Layar Rudi, sebelum lanjut ke dialog kedua, dia pengen battle 15 menit, mau nggak? Nggak usah ya. Kita langsung aja babak kedua, karena kan sudah malam. Lanjut babak kedua aja. Udah aku bilang, jangankan kau Luga, Ba'al aja ku hajar. Jangankan kau Ba'al aja ku hajar. Kalau memang udahlah Luga, sudah. Masuk battle aja, nggak usah kayak. Karena kalau di battle, nanti kekuatan suara. Nggak ada edukasi situ. Battle-nya nggak disambut. Jadi gimana ini layar Rudi? Mau yang kedua? Babak 2. Kita istirahat 3 menit, masuk babak. Shalom teman-teman semuanya. Izinkan saya jeda dulu sebentar sebelum kita lanjut menyaksikan video ini. Bantu di subscribe ya channel ini supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang, dan harap ditonton sampai selesai ya video ini supaya apa yang ditonton memberikan manfaat serta tidak ada kesalahpahaman dari video yang telah ditayangkan. Bantu like, share, ataupun komen juga ya supaya channel ini terus berkembang. Oke, tanpa lama-lama mari kita lanjut menyaksikan. Ya, makanya saya bilang ini guru. Sementara saya dapat penginjil Nabi dan Rasul. Nabi itu, ya itu yang selalu mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan. Nah, sebenarnya Lairud ini nggak boleh ngajar saya. Saya yang harus ngajar Laik, supaya Laik, pengajarannya Laik itu tidak menjadi guru palsu. Guru yang benar itu adalah mengajarkan bahwa baptisan itu harus. Itu adalah perintah Yesus. Alasannya Laik, oh saya belum bertobat, kapan bertobatnya? Udah tua begini kok nggak bertobat. Gitu. Jadi penglihatan itu jangan kau Anda bilang bohong. Kalau pun Anda bilang bohong, buktikan. Anda pun nggak bisa membuktikan kok. 378 lagi pasal penipuan. Kalau memang Anda bisa buktikan, gini cara. Kalau nggak ada nabi, siapa yang untuk mereka ini
yang ngasih tahu bocoran kalau mereka ini bohong siapa? Gak ada yang bisa. Kalau itulah nabi gunanya. Oh ini nih, saya ngeliat nih Roja di belakang dia. Itulah nabi. Jadi kalau guru sama guru sama-sama nggak punya kekuatan mujizat, ya akhirnya berdebat, ajarannya juga suka-suka dia gitu. Jadi intinya Lairudi ini tidak mau dibaptis dan hukumannya adalah lautan api dan belerang. Sudah? Oke. Luga, kau memang masih harus banyak belajar sama aku. Aku jujur aja aku katakannya. Saya tidak mengatakan tidak perlu baptis. 3 baptis juga. Jangan kau kira baptis itu 1, tidak. Yesus tidak pernah melakukan baptis Yohanes. Kamu tahu kenapa? Karena itu haknya Yohanes. Kamu baca ketika murid-murid membaptis. Yohanes seberang sana, orang Yesus seberang sini. Tetapi Yesus mengatakan tidak seorang pun pernah dibaptis Yesus. Yang melakukan adalah murid-murid. Tahu kok kenapa? Karena baptis Yohanes dengan baptis Yesus sudah berbeda. Nah, kamu tadi mengatakan, wow kecil itu bukan dibaptis. Kamu lupa Luga Matius 28 itu ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Jadi kami dikasih air untuk penyucian, kami diberi nama untuk penyerahan, dan ditumpang tangan sebagai murid Yesus. Baptis Yesus tidak bisa menggunakan air Luga. Jangan kau keliru. Itulah sebabnya kalau kau lihat di Kisah Para Rasul 8, apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Dengan baptis apa kamu dibaptis? Dengan baptis Yohanes? Oh kurang. Maka dilanjutkan ke baptisan Yesus. 3 baptisan Luga biar kau tahu. Ayatnya sudah kusebutkan tadi. Kenapa lagi kau katakan tidak ada? Di 1 Korintus 10 ayat 3 itu baptisan Musa dalam air laut. Kita tidak lagi dibaptis dalam air laut. Paham ya? Jadi kalau kau bilang seluruh baptisan menggunakan air, kau keliru juga. Yesus tidak mau memegang air untuk membaptis orang. Karena bukan dia datang untuk membaptis orang dengan air. Oke, kau mengatakan aku tidak pernah membaptis orang atau memang belum dibaptis pertobatan. Aku nggak pernah berbohong, ya. Karena aku datang bukan untuk membaptis, kata Rasul Paulus. Sama dengan aku. Aku tidak untuk membaptis karena tidak di situ bagianku. Adalah satu kekeliruan. Jika bagianku tidak di situ tapi ku ambil. Sebenarnya itu bagianku karena menurut perintah di 2 Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku punya hak membaptis orang. Tapi sekarang kan sudah diambil alih oleh orang-orang yang punya stempel. Oke. Terus kau bilang kau dapat penglihatan. Kami melihat besar. Luga, kau membaptis kau bilang dekat Danau Toba. Harusnya sekitar Danau Toba juga melihat yang kau lihat. Kalau kau bilang hanya aku yang melihat, betullah kau bapak dari segala pendusta. Kalau kau aja yang melihat, aku pun bisa. Kau nanti sama dengan nabi palsu itu kau, yang mengatakan berjumpa dengan Tuhan. Padahal dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, hanya dalam mimpi. Paham nggak kau Luga? Jangan kau bilang, oh besar, dia besar. Kalau kau bilang dia besar, raksasa, saya percaya. Radius 100 meter di Danau Toba akan melihat itu semua. Faktanya sampai detik ini belum ada kabar dari Sumatera Utara orang melihat kedatangan Yesus. Terus kau bilang Yesus dengan rambutnya gondrong. Luga. Dan kau bilang, kalau bisa, Rudi bilang, saya juga melihat malaikat. Ya, sekarang aku bilang, Yesus datang kepadaku rambutnya pendek. Kau mau apa? Kan Yesus itu berarti. Nah, ini dia yang ku maksud. Berarti kau bohong. Rambut pendek kau tolak, rambut panjang kau terima. Artinya kau bohong. Seolah-olah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berambut pendek. Keliru kau Luga. Yesus sangat pernah berambut pendek. Ada sesi metal kan ini? Nantilah, sabarlah dulu kau. Kita dua berdiskusi sopan santun, tidak usah menyela-nyela. Sabar, tahan emosi. Aku tadi diam aja terus. Zion, sekali lagi kau buka mic-mu. Keluar aku Zion ya. Siap bang. Nggak sengaja kebuka. Kita kan sudah janji tadi kau undang aku ke sini. Aku buat minta tidak boleh, aku nggak terbiasa ribut-ribut. Maklum, sudah makin tua ya. Yang kedua, kau bilang penginjil, nabi dan rasul. Kau bilang aku guru palsu. Kau nabi palsu kau juga. Dari mulutmu sendiri pernah ku dengar, tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada nabi di luar Yahudi. Sementara kau Batak kau. Aku nggak tahu, memang mungkin kau keturunan Israel, kau nggak tahu. Dan setelah Yesus naik ke surga tidak ada lagi nabi, betul. Masih ada pengabar Injil di Yerusalem dibilang nabi, tapi Yerusalem pun sekarang benda ada lagi nabi, rabi. Nabi yang mana lagi kau golongannya ini juga? Jangan-jangan kau terinspirasi dari nabi-nabi palsu.
Nanti kau bilang Nabi datang dari tanah Batak karena dibilang Yesus, aku akan pergi dari bangsa ini, pergi ke bangsa Indonesia dari Danau Toba. Wah, karang-karang kau lagi tuh. Kau bilang saya belajar dari Google. Haram bagiku belajar dari Google juga. Di dalam dunia debat ini, aku paling haram bicara Google, kuliah tafsir yang gak mau. Bahkan dikasih orang, ini bang, ada buku Christian Prince dalam versi bahasa Indonesia. Aku terima itu, aku tolak. Bahkan ada yang mengirim sama aku PDF kemarin. Oh ini baca, tak aku baca itu. Karena itu akan mencemari otakku. Sementara aku ingin sesuatu itu murni dari kitab suci. Itu biar kau tahu konsep Luga. Bentar ya. Nah, sekarang kau bilang kau penuh Roh Kudus. Saya nggak melihat kau penuh Roh Kudus. Belum pernah kulihat kau penuh Roh Kudus terus cara kau bicara itu lebih santun daripada, ya maaflah, orang-orang di pasar di Yogyakarta. Kalau orang penuh Roh Kudus itu slow, bawaannya slow, nggak kepala berkuar-kuar, saya ketemu Tuhan. Sama lah maling teriak maling. Semua orang bisa mengaku bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Bagaimana ketemunya? Harus jelas. Saya bisa melihat surga, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kau melihat Tuhan, kau udah mati. Musa saja melihat Tuhan tidak sanggup, tapi hebatnya kau bisa melihat Tuhan. Kau di atas Musa. Saya nggak tahu orangnya, apalagi dirimu terbuat dari apa ya. Nah, mengenai anak-anak kau bilang dibaptis, sudah ku jawab. Baru ini kau bilang kau bisa bernubuat, bisa buat mujizat, bisa buat ini, Luga. Matius 7, 21, 23. Diusir kau itu dari hadapan Yesus. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang gitu? Kenapa Yesus tidak bilang, oh iya kau sudah mengusir setan dalam namaku, kau berbuat mujizat dalam namaku, kau bernubuat dalam namaku, oke mari sini nak masuk surga. Gak ada Luga. Diusir kau Luga. Karena ucapan kalian banyak bohongnya. 378 itulah kau. Sama 372. Kau gelapkan semua ayat itu. Yang terang kau gelapkan. Kau harus pahami itu Luga. Kita tidak mau terjebak dalam nabi-nabi palsu. Apa hak kau menjadi nabi? Nabi itu dari kaum Lewi. Kau paham itu. Tapi kau seolah-olah membutakan matamu bahwa ada nabi dari Danau Toba. Kecuali mereka kaum Lewi. Saya nggak tahu yang Danau Toba itu kaum Lewi atau enggak. Jangan kau karang-karang. Itulah sebabnya Yesus datang tidak membuat muridnya menjadi nabi. Kau tahu kenapa Luga? Karena mereka bukan dari golongan Lewi. Pahami itu. Andai kata mereka dari golongan Lewi, Yesus mengatakan mereka nabi. Itu harus kau pahami Luga. Belajar kau sama aku banyak-banyak. Aku memang tidak sarjana teologi. Kalau kau bilang aku tidak pernah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana aku bisa menguraikan ayat-ayat yang sukar? Aku bukan mengapa kau Luga. Ketika di Kejadian 3 ayat 14 dikatakan makananmu selama semua hidupmu si debu tanah. Aku yakin kau nggak mengerti itu kenapa debu tanah dibilang. Sampai bagaimana manusia masuk ke neraka. Aku yakin kau tidak mengerti bagaimana cara manusia masuk ke neraka, siapa menyiksanya di neraka. Bahkan kuliah banyak pendeta mengatakan malaikat menyiksa di neraka sama nabi-nabi palsu itu. Gak ada itu Luga. Ya. Jadi apa yang kau katakan itu hanya kau besar-besarkan agar orang melihat kau sebagai seorang sosok yang wah luar biasa. Dari wajah kau aja aku bilang gak ada damai sejahtera malam ini. Mana ada wajah dipenuhi. Ini wajah dipenuhi Roh Kudus. Slow. Teratur ucapannya. Baptis 3 aja kau nggak paham. Jadi Luga, aku tidak pernah mengatakan baptis tidak perlu. Perlu. Tetapi kalau kau tanya, kenapa kau belum dibaptis? Saya sudah dibaptis. Baptis pertama, baptis Yesus. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah. Aku sudah murid Yesus. Baptis kedua, aku akui belum. Kenapa belum? Karena aku tahu itu will cardku. Untuk menuju surga tidak sembarang kuang itu. Makanya aku berdoa, tunjuklah aku Tuhan bagaimana aku nanti mau mati. Saat aku mau mati, itulah aku minta dibaptis. Sehingga ketika aku mati, dosa aku nggak banyak-banyak kali. Lah kau sekarang, dosamu kau dibaptis umur berapa? Apa kau nggak berbuat sekarang? Mari berdosa. Ditumpuk-tumpuk lah itu banyak-banyak. Kau sia-siakan kartu truk kau, kartu kau ke surga itu. Tetapi itulah hebatnya Yesus, disiapkan satu lagi. Doa Bapa kami. Sementara kau berdoa, yes God, lupa berdoa Bapa kami. Kau kira doa kau diterima? Ditolak Yesus, ejalah engkau katanya. Gak kenal yes God. Siapa itu yes God? Gak kenal Luga. Tetap berdoa Bapa yang di sorga, sopan. Tidak bisa kau uji coba doa Bapa kami dengan gaya kau. Bapa yang di sorga, dikuduskanlah, yes, pananglah kerajaanmu. Gak bisa.
Itu doa yang diucapkan dengan santun, sopan, dan tunduk akan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu dibilang berdoalah demikian. Tahu kok arti kata demikian juga? Demikiannya seperti itu. Sementara aku yakin kau tidak begitu berdoa seperti kerasukan setan. Kau bukan kerasukan Roh Kudus. Ya, haleluya, yes God, yes, ayo, yes, Bapak surga. Apa-apaan itu? Tapi yang diajarkan Yesus, berdoalah demikian. Kenapa itu diucapkan? Karena murid-murid meminta petunjuk kepada Yesus. Guru, aku berbahagia kau sebut guru juga. Yesus itu lebih banyak dipanggil guru daripada nabi. Guru, ajari kami berdoa. Sebab Yohanes mengajari murid-muridnya cara berdoa. Tahu kau filosofi dari ayat itu? Artinya Yesus mau membedakan muridnya dengan murid-murid lain. Kau bukan murid Yesus, karena doa kau tidak seperti itu. Kau tidak murid Yesus juga. Saya nggak tahu murid Daud. Daud kan berdoa gitu. Kukan menari seperti Daud menari. Itu maksudnya, pisahkanlah kami Tuhan. Itu murid Yohanes ada cara berdoanya. Ini muridmu, bagaimana cara berdoa? Oke, kata Yesus. Ya, Matius 6, tunggu dikit lagi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Aku nggak tahu aliranmu apa. Tetapi kalau kau bilang kau aliran dari Sikarabadaba, sekali-sekali kau datang ke gereja jadi jemaat, gereja lain, kau bawa pena, kau bawa kertas. Kau dengar mereka berdoa bagaimana? Mulai dari awal sampai akhir, ada nggak doa ini didoakan? Kau bawa pena. Paham nggak Pak Luga? Memang sekarang sudah mulai orang tua ada ya di akhir dah. Tapi kau bawa. Tuliskan doa pertama, ada nggak? Nggak ada. Doa kedua, nggak ada. Yang ada adalah kalian membentak-bentak Tuhan, menjerit-jerit, seolah-olah kemasukan roh. Roh yang mana kamu masuk Luga? Oke, silakan Luga. Oke, saya semakin yakin ya, Laerudi ini memang guru palsu. Ajaran yang diajarkan dia ini memang ajaran setan. Saya makin yakin. Bener, coba ketawa kalian. Ajaran kau tuh ajaran setan, bener. Kau tuh guru palsu. Semua kau lawan semua. Nabi Tuhan kau lawan. Kau tuh guru palsu. Kami berdoa Tuhan Yesus datang. Kau bilang bukan Tuhan. Kau tidak bisa membuktikan. Kau hanya mengatakan itu bukan Yesus. Loh, kami sering didatangin malaikat. Kalau kau memang guru palsu, kenapa malaikat gak datang sama kau? Tapi terbukti malaikat gak ada bersama-sama dengan kau. Tuhan pun gak pernah bersama-sama dengan kau. Kau pun tidak ada tanda-tanda mujizat. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada, yaitu mereka akan mengusir setan dalam nama. Dan itu sudah kami buktikan. Dukun-dukun di Tanah Batak, setan-setan, santet, tuyul, kami usir semua dalam nama Yesus. Dan itu sudah diuji. Kami sering tanding. Hampir tiap hari kami tanding. Kau kan cuma ngomong-ngomong doang. Mujizat kau nggak ada. Pernyataan malaikat kau nggak ada. Resmilah kau ajaran setan. Mujizat nggak punya kau, nggak bisa musir setan kau. Penglihatan juga kau nggak pernah didatangin malaikat. Terus apa? Kau bilang nabi itu nggak ada. Nabi itu di satu Kisah Para Rasul 13 itu masih ada nabi. Kau bilang Yohanes Pembaptis nabi, ternyata kau pembohong. Kisah Rasul 13, Barnabas juga nabi, Simon juga nabi. Kau bilang Yohanes nabi terakhir. Kalau pembohong yang sungguh itu memang dari Israel, karena mereka menulis kitab suci, membuat fondasi pengajaran. Nabi akhir zaman itu adalah nabi-nabi untuk mengkonfirmasi suara Tuhan yang tidak melawan Alkitab. Selagi penglihatan itu tidak melawan Alkitab, ajarannya, berarti dia nabi Tuhan. Saya kan mengatakan Yesus Tuhan, Yesus disalib. Lalu saya nabi palsunya di mana? Saya melihat Tuhan Yesus, kau bilang kau marah karena kau nggak pernah melihat Tuhan. Salah kau, siapa nggak suruh kau? Kau cuma menafsirkan kitab suci. Makanya kalau kamu tidak punya mujizat seperti yang dikatakan si John tadi, semua yang kau katakan itu bohong semua. Apa mujizatmu? Kau cuma ngomong. Kalau ngomong itu penipu, pembohong, penyesat. Ngomong, mujizat nggak ada, bohong semua itu. Nggak ada gunanya kau ngomong. Lebih baik kau nggak ngomong tapi kau bikin mujizat. Itu jauh lebih mahal. Supaya kau jangan jadi tukang tipu lah ya. Ada orang kerasukan setan. Kau ngomongin, emang setannya lari? Enggak.
Oh, saya ada orang keras nasihat untuk paksa kalau Yesus lepas sembuh. Ada orang sakit tuh paksa. Harus ada mujizat, ya enggak. Kamu kan cuma ngomong-ngomong. Kau bilang lah kau mau ngajarin, ngapain kau ngajarin aku? Aku aja udah masuk TV One, kau belum pernah masuk TV. Jauh aku lebih terkenal dari kau, cok. Gua ajar juga. Makanya jangan kau ngajarin aku, Le. Oh, aku nopung kau. Sudah? Belum, Oke. santai. Jangan takut. Siapa yang takut? Aku ini ibarat kata nih opung kau di dalam dunia debat lah ya. Kau melihat Tuhan Yesus nggak pernah kau debat Tuhan Yesus menampakkan diri pun kau nggak pernah. Kalau kau debat siapa yang nampakin diri? Paling yang nampakin diri Lucifer. Masa gua malaikat datang bilangnya bukan dari ini orang sirik banget selepas aja. Kalau orang berdoa malaikat datang harusnya kau senang. Bang Duga aku mau belajar sama kau. Gimana caranya biar malaikat datang? Artinya kita disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ini kau ngomong sana, ngomong sini, ujung-ujungnya mujizat nggak punya. Jadi apa yang mau kau jual? Omongan kau. Ya orang stres senang mengenai omongan kau karena mereka juga stres. Stres sama stres, udah saling menghibur. Jadilah subscriber kau itu. Makanya untuk subscriber kau bertobat juga, suruh baptis. Intinya kau nggak mau dibaptis, udah kau usah muter-muter. Kau bilang lah, kau dibaptis kecil. Ku bilang baptisan kecil itu bohong itu kan baptisan. Itu pasal penipuan itu 378 itu. Jadi sekali lagi ya, jangan kau iri kalau kami berdoa malaikat datang. Jangan kau iri. Jangan kau bilang itu setan, jangan. Kecuali kau sering didatangin malaikat. Jadi kesimpulannya, kau ini ya, apa yang kau ngomongin itu tidak ada kuasa Tuhan meneguhkannya, tidak ada mujizat yang meneguhkan omongan kau. Aku disertai Tuhan, malaikat datang, mujizat ada, malaikat datang, mujizat ada. Tuhan Yesus menampakkan diri. Baru saya boleh ngajar, kau siapa? Malaikat nggak pernah datang, mujizat nggak punya, cuma ngebacot. Kalau ngebacot juga si Triun Slayer juga lebih tajam omongannya dari kau. Jadi udahlah, bertobatlah kau, baptislah. Kalau kau juga masih mau dibaptis, ke lautan api dan belerang maka udah. Lihat. Oke, Nabinya Tritung aja lanjut, mengakui aku. Aku langsung dari belakang dulu. Kau mengatakan kau didatangi oleh malaikat. Terus kalau aku tanya siapa saksinya, kau nanti bilang paling kawan kau lah yang biar dia mengakui kau. Kau tidak ada bedanya dengan nabi palsu yang sono. Malaikat itu nggak butuh saksi. Jangan jawab. Laya Luga, bentar gua mute Laya Luga. Ya silakan ini. Laya mulai ini. Lanjut. Tolong jangan dibantah dulu Bang Luga, biar kasih kesempatan buat Bang Rudi gantian kan. Masih ada waktunya. Jadi kita sportif dikit, oke? Ya lanjut. Nanti John. Oke, semua ada diam. Salam buat kawan-kawanku. Siap. Bang Lugo, Oke, diam. Sudah diam. Sama Ya. Jadi Luga, kau bilang kau jumpa malaikat. Paling kalau aku tanya di mana kau jumpa malaikat, di alam pikiranku. Aku saja yang bisa melihat. Itu ciri-ciri nabi palsu. Kau bedakan misalnya dengan Musa, banyak orang menyaksikan dia naik ke gunung Sinai itu, dia naik ke gunung Horeb, dia berbicara dengan Tuhan. Lah kau ujuk-ujuk paling Tuhan datang dalam pikiranku, itu paling tinggi. Sehingga orang tidak bisa melihat pikiranmu. Siapa lah bisa melihat pikiranmu? Sedangkan kau bilang tadi saya melihat Tuhan Yesus raksasa. Belum ada berita dari Sumatera Utara aku dengar sampai detik ini di langit ada penampakan Tuhan Yesus. Artinya kau pembual besar di abad 21 ini Luga. Pembual besar. Paham gak kau tuh Luga ya? Kau bilang kau penuh Roh Kudus, wajah kau gak berseri Luga. Wajah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berseri, tutur katanya lembut, slow, gak emosian, sabar ya, bisa menahan amarah, bisa menahan ya kayak kau tadi itulah nyeletuk, gak perlu itu. Tunjukkan bahwa memang di dalam dirimu ada Roh Kudus. Kau harus belajar banyak ini dari aku juga. Kalau aku memang sudah masuk tataran itu ketika bicara firman Tuhan, aku sudah bisa menahan itu. Tapi kadang kalau ada yang menghina ibuku kayak tadi siang memang aku marah ya. Lanjut. Yang kedua, kau bilang mana ada kecil dibaptis itu kau karang-karang Luga. Matius 28 ayat 19 harus kau pahami. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Aku tanyalah dirimu nanti kau jawab. Sejak kapan orang jadi murid Yesus? Apakah anak kecil tidak bisa jadi murid Yesus? Ataukah untuk menjadi murid Yesus itu harus orang dewasa? Kau ingat ketika Yesus dengan anak-anak itu, biarkan anak-anak itu datang kepadaku katanya. Jadi sejak anak-anak orang harus sudah datang kepada Yesus. Itu biar kau pahami Luga, maka harus dibaptis.
Karena kalian selalu mengagungkan baptis itu harus diselam. Ini namanya kekeliruan. Sehingga kalian tidak percaya anak-anak bisa dibaptis menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan, sejak dari kandungan ibuku. Artinya sejak dari kandungan ibu pun kita bisa menjadikan anak kita murid Yesus. Bagaimana caranya? Ya, mendengarkan lagu-lagu rohani. Jadi jangan kau bilang harus dibaptis sudah besar. Enggak, Luga. Dan baptis Yesus tidak dengan air, Luga. Tidak mau Yesus membaptis dengan air. Itu harus kau pahami. Ya, Luga ya. Nah, berikutnya. Kau bilang kalau aku berdebat tidak pernah nampak gambar Yesus. Yang nampak itu adalah Lucifer. Betul kau bilang itu. Setiap aku berdebat, nampak wajah kau di mataku. Berarti kau lah Lucifer itu. Kaulah yang kulihat terus. Kan itu pernyataanmu. Paling kau setiap mau apa, kau bukan Yesus yang ada hadir di hadapanmu. Di wajah kau lihat, tapi Lucifer. Betul juga. Kadang tadi pun aku mau berdiskusi gini, belum kulihat kau sudah nampak wajah kau. Berarti kau lah Lucifer itu. Mungkin tak? Aku pun heran. Kau betul. Terima kasih, Luga. Kau jelaskan dirimu. Terus kerasukan setan. Apalah kau kira hebatnya orang mengusir setan, Luga? Kau tahu Pinampi yang di sana itu juga bisa mengusir setan. Dari Danau Toba orang datang ke dia, bisa diusirnya. Hei, kau dari ini? Iya. Siapa kau? Apa bedanya kau dengan itu, Luga? Jangan kau banggakan sesuatu yang gak pantas untuk dibanggakan. Kalian, aliran kalian ini sukanya seperti itu. Kenapa? Kalian tahu kelemahan orang-orang. Tidak suka mendengar firman Tuhan, tetapi lebih suka mendengar mujizat-mujizat. Makanya dulu kau sempat mau menyantet aku. Kau lihat aku sekarang masih hidup. Berarti Tuhan menjagaku. Itu aja yang bisa kubilangkan. Jadi, Luga, ada orang kemasukan setan, kami usir. Hei, Luga, ponari hanya pakai batu, airnya dicelupkan gini orang sehat. Itu biar tau kau. Yang ibu-ibu itu yang di Jawa Timur atau mana berbicara dia dengan hantu itu, sini kau dari mana, mau ku tak cubit lo, tak cubit. Bicara dia, ya aku dari Danau Toba. Lebih hebat lagi itu kulihat dari kau, Luga. Luar biasa kalau hanya itu kau banggakan. Tapi ingat, Matius 7:21-23, N-nya engkau, kata Tuhan Yesus sama kau, Luga. Hati-hati kau, Luga, N-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kau bilang nanti akhir zaman, nabi akhir zaman. Kalau kau nabi akhir zaman, Luga, kau jamin gak setelah kau gak ada nabi lagi? Pasti kau bilang ada. Pasti orang lain juga mengakui ada. Banyak orang ingin menjadi nabi. Kenapa gak menjadi Tuhan aja kau sekalian, Luga? Tuhan akhir zaman. Sudah jelas-jelas Alkitab mengatakan keselamatan datangnya dari Yerusalem. Keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Keselamatan datangnya dari orang Israel, tidak dari orang Batak. Tidak dari marga Tambunan. Dari itu. Dari marga Lewi. Jangan kau cabut haknya Lewi, Luga. Dari bangsa Israel, jangan kau cabut haknya Israel. Maka murid-murid Yesus tidak dikatakan nabi, Luga, kau harus paham. Kenapa tidak dikatakan nabi? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Kalau menjadi nabi itu hak-hak orang Israel. Tidak bisa dicabut itu, Luga. Firman Tuhan itu kekal, bukan asal-asal. Kalau sampai ada nabi di luar bangsa Israel, Alkitab mengatakan itu nabi palsu yang dipaksakan menjadi nabi. Makanya dibilang para rasul, tidak dibilang para nabi. Apa susahnya Yesus mengatakan para nabi, tapi Yesus tidak melakukan itu? Kau tahu sebab apa, Luga? Agar seluruh bangsa bisa menjadi rasul. Tetapi menjadi nabi itu hak Lewi. Belum pernah ku dengar Tuhan mencabut hak Lewi. Tak ada itu, Luga. Ya, baru yang berikutnya. Apa ini? Yohanes nabi terakhir. Aku nggak pernah mengatakan Yohanes nabi terakhir. Hana waktu itu masih ada. Setelah itu nabi-nabi datang, kan ku bilang. Tapi orang itu dari Yerusalem. Utusan Yerusalem, bukan utusan Danau Toba. Apalagi sampai kau bilang utusan Jakarta. Utusan Yerusalem itu, Kisah Para Rasul 15, hanya untuk mendapat fatwa. Rasul Paulus harus berangkat ke Yerusalem. Tidak bisa minta fatwanya ke Danau Toba. Apalagi minta fatwanya ke Jakarta. Sinode kau nggak bisa. Jadi aku bilang sinode kau itu sesat, melahirkan nabi-nabi sesat seperti kau ini, Luga. Jujur aja aku bilang, kau bukan orang Israel, kau bukan dari Yerusalem, pelantikan kau nggak di Yerusalem. Nabi-nabi itu pelantikannya dari Yerusalem. Kisah Para Rasul baca, harus berangkat mereka ke sana. Paulus pun tidak bisa jadi nabi. Itu biar tokoh, dia orang Yahudi tapi bukan Lewi.
Harus kau pahami itu juga. Petrus pun tidak bisa jadi nabi. Yang sudah pemegang kunci surga, Petrus. Datang-datang ujuk-ujuk seorang yang dari antah berantah, yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, mengaku nabi, hanya melihat. Petrus sudah bertemu langsung mata dengan mata, tapi tidak dibilang nabi, pemegang kunci surga lagi. Jangan sembarang menyebut-nyebut nabi juga. Nah, berikutnya. Nah, kau bilang kau didatangi Tuhan. Ayat mana yang mau kau jadikan dalil untuk kau didatangi Tuhan? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga apa katanya? Aku akan mengutus roh penghibur. Paham gak kau? Roh Kudus. Itulah ganti Yesus di dalam bumi ini. Dan itulah sebabnya di dalam hati manusia itu ada Roh Kudus. Bapa di sorga dengan firman-Nya sekarang di sorga. Itulah sebabnya Bapa di sorga tidak berfirman lagi ke dalam dunia. Kalau sampai Yesus bicara dengan kau, Luga, aku bilang, cabut Wahyu 18:19, kau tulis Luga 1 ayat 1. Itu baru benar. Ini tidak pernah kulihat kitab namanya Luga 1 ayat 1. Oh, Nabi bukan harus menulis kitab suci. Betul. Itu nabi-nabi yang tidak mendengar firman Tuhan. Tapi nabi-nabi yang kepadanya firman Tuhan disampaikan, seperti Musa, dan Musa menyampaikan kepada umat manusia. Itu namanya nabi yang menulis kitab. Loh, kenapa banyak nabi-nabi dari Yerusalem tidak nabi? Karena mereka tidak pernah dapat wahyu, tetapi menyampaikan isi kitab-kitab yang lama. Juga Rasul Paulus saja bicara langsung dengan Tuhan Yesus, tidak mau mengatakan dirinya nabi. Lah kau ujuk-ujuk umur 8 hari belum disunat sudah berani mengatakan nabi. Mana ada nabi yang nggak disunat umur 8 hari kecuali Musa. Itu karena dia dibuang. Baru kalau nabi yang ajaib kulihat tak pernah disunat umur 8 hari, ujuk-ujuk jadi nabi. Harus kau tanyakan juga itu Luga. Sama itulah. Nah, kami didatangi malaikat. Kami ini nggak kuat aku mendengarnya. Malaikat siapa yang mendatangi kau ini sekarang? Kenapa nggak kau bilang aja kau didatangi dicabut nyawa langsung? Kan itu malaikat pencabut nyawa kan ya. Luga, kalau kau sampai didatangi Tuhan, ku bilang Luga, dan kau melihat di langit, sudah kita buktikan. Pembuktian tidak harus aku katakan berbohong sama kau, aku melihat Tuhan. Terus kau percaya. Jikalau itu yang kau katakan, kenapa kau tidak memeluk agama, maaf ya, kalau kau Muslim, agama Islam saja? Kenapa kau nggak percaya? Sementara aku harus percaya sama kau. Sementara kau tidak percaya Nabi bertemu dengan malaikat. Kan lucu kau Luga. Nabi makan punya kitab, kau nggak punya kitab. Terus hebat kali kau mengatakan kau Nabi ke-26, dari mana jalannya? Kitab kau nggak ada, apa-apa kau nggak ada. Terus aku harus percaya sama kau bertemu Tuhan. Sementara kau tidak mau percaya kalau ada orang mengatakan dia bertemu Tuhan. Kan unik, lucu Luga. Pahami itu Luga ya. Sekarang mengenai baptisan itu. Ingat Luga, baptis ada 3. Jangan kau ngotot baptis 1. Kalau kau masih bilang baptis 1, memang harus banyak kau berguru sama aku. Aku bukan guru palsu. Karena itu semua tertulis di Alkitab 3. Baptis yang dikenakan sama kita 2. Baptis Yesus itu yang pertama. Kalau kita lahirnya lahir Kristen. Tetapi itu bisa menjadi yang kedua atau pertama. Kalau terbalik kita buat bisa juga. Contoh, orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus dibaptis sudah dewasa. Bisa dulu dia dibaptis selam, bisa dia dibaptis jadi murid Yesus dulu. Terserah. Tapi 2 itu harus dialami orang. Tetapi jangan sembarangan memberikan dirimu untuk dibaptis. Tetapi berilah dirimu untuk dibaptis. Kalimatku ini pun sulit kau mengerti kurasa. Jangan sembarangan. Shalom, Sampurasun, Wilujeng Sonten, Kawengi. Selamat sore menjelang malam, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, panjang umur, dan diberkati selalu oleh Tuhan. Amin. Dan itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tadi memberikan manfaat serta pencerahan untuk kita semua.
Dan terima kasih kepada para sahabat-sahabat semua yang telah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, ataupun share dukungannya untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.